Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekarang periode 105 Kata None, program Kata None di Tribun Bantu UMKM. 105 sebuah pencapaian yang luar biasa dan kita menjaga terus semangat bahwa UMKM bagian yang harus kita kontribusi bersama, kita bangun bersama, karena itu menyangkut kehidupan kita juga. UMKM tumbuh berkembang tentu berdampak pada kehidupan sektor-sektor lain, terutama sektor sosial, ekonomi, dan suasana kehidupan kita. Dan malam hari ini kita akan terus menjaga kultur budaya kita dengan menggabungkan emosional kedaerahan kita dengan UMKM dan bisnis ke depan. Malam hari ini kita akan bicara soal kue tradisional, UMKM kue tradisional. Saya sangat fans sama kue tradisional. Dan karena kue tradisional kita selain enak, manis, juga makanya rata-rata orang Bugis Makassar itu manis karena kuenya manis-manis gitu. Selain kuenya manis dan enak, juga punya filosofi. Itu bagusnya kue-kue di Bugis Makassar. Dan tentunya dengan perkembangan zaman ada inovasi-inovasi di dalamnya yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pelanggannya serta konsumen. Malam hari ini kita bicara dengan owner Mandale, ya gitu, Mandale, dan kita bicara dengan Ibu siapa nih? Ibu Iras yang punya Mandale. Pertanyaan pertamanya, apa itu Mandale? Itu dari bahasa Bugis, karena kebetulan saya orang Sidrap. Mandale itu artinya murah rezeki. Ya, itu bahasa Bugis. Saya pikir Sidrap mana, Bu? Sidrap Bola Pae. Saya Lawawoi, Bola Pae. Campuran sih sebenarnya, embokku orang Pinrang, embok itu bapak orang Pinrang Mangki, kebetulan mama itu orang Lawawoi. Oh, Lawawoi di mana? Yang tempatnya itu Kincir. Ya, ya betul. Ya, Pucue. Ya, yang tempat mangga itu. Iya. Ya, Lawawoi. Lahir juga di musim mangga. Iya, oh, gitu. Iya. Saya senang sekali dulu ya waktu lewat situ suka beli mangga di situ. Cawiwi dulu yang terkenal itu Cawiwi. Oh, Cawiwi. Di Lawawoi terkenal Cawiwinya. Sekarang terkenal nasi pelekoknya. Oh. Nasi pelekok bebek. Di situ ya? Iya. Dulu ya Cawiwi dulu di situ. Belibis. Ya. Oke, Bu. Mandale, kenapa memilih jualan dan bisnis kue tradisional? Kenapa nggak milih kue modern? Kenapa? Iya. Itu sebenarnya, ini sebenarnya bisnis secara kebetulan. Kebetulannya kenapa saya bilang kebetulan? Waktu itu terdesak ekonomi. Saya sebenarnya kerja kantoran. Selama 10 tahun break karena punya anak. Terus tinggal di rumah coba-coba bikin kue. Tadinya cuma kalangan teman. Lama-lama terdesak ekonomi. Saya sudah ada beberapa kue saya tahu. Saya pelajari sendiri dan waktu itu masih gencar-gencarnya latihan bareng. Latihan latbar bikin kue. Kalau saya tidak, saya gunakan uangnya untuk beli bahannya, latihan sendiri. Oh begitu. Jadi ada talentanya ya? Ya, kayaknya mungkin memang sudah bakat. Lama-lama jadi hobi, menghasilkan. Nah, terus berkembang sampai sekarang. Akhirnya saya pindah. Tadinya masih di rumah. Memang dari awal saya sudah jualan online. Dari awal memang itu tahun 2011 tahun yang lalu deh. Saya baru mau tanya, sejak kapan Anda bisnis ini?
sejak 11 tahun yang lalu deh. Menggeluti benar-benar sejak hampir 8 tahun. Lama juga ya. Lama juga kan kami tidak bisa berkembang. Berkembang pertama kita tidak punya modal. Yang kedua, yang utama itu tidak punya modal. Terus hanya dari mulut ke mulut terus saya marketingnya untuk saat ini sudah ada namanya Facebook. Jadi saya mama-mama, ibu-ibu, semuanya. Jadi di Facebook kan banyak. Saya masuk Instagram tidak bisa. Berarti mungkin bukan segmenku di situ. Di Instagram tidak terlalu profit ya? Tidak terlalu. Jadi lebih banyak di Facebook. Iya. Karena mungkin penggemarnya mama-mama dan di Facebook itu rata-rata mama-mama. Ya sudah saya teruskan di Facebook. Berarti marketnya ini rata-rata ibu-ibu rumah tangga ya? Rata-rata ibu karena. Tapi ada juga anak muda. Ada juga ya? Iya. Tapi lebih banyak ibu-ibu ya? Iya. Jadi itu bisnisnya ya secara kebetulan. Sebenarnya saya tidak mau seperti sekarang. Cuma iseng-iseng. Ternyata banyak permintaan teman-teman, ya sudah saya lanjutkan nih. Kebetulannya kenapa? Kenapa tiba-tiba kebetulan pada saat apa? Mungkin lagi nonton film Korea atau film India tiba-tiba kepikiran, itu gimana? Inspirasinya bagaimana? Inspirasinya kebetulan memang di kampungku di Sidrap. Pada saat kalau pengantin orang itu tali malam hari. Pintar, abang pintar kah? Mana nih pintar bahasa Bugis kah? Iya. Soalnya saya itu kalau berbicara campur-campur. Iya. Saya mengerti juga, saya Bugis Makassar. Suka campur-campur, makanya mungkin mama-mama juga suka. Kalau saya, kan saya suka live. Suka live di FB. FB ya. Mungkin kalau saya berbicara, mungkin tidak mau beli kue. Mereka mungkin tidak mau beli kue karena lihat saya berbicara sambil menyanyi bahasa Bugis, sambil apa. Akhirnya beli kue, padahal mungkin tidak mau beli kue. Itu pola komunikasi Ibu Iras ya? Caranya dengan di Facebook? Caranya, iya. Terus saya dari Sidrap itu di kampung memang orang bikin di kue. Lawawo ini. Kalau pengantin itu 5 malam hari kue. Pokoknya banyak kue. Dan sudah terbiasa lihat orang tua, saudara-saudara bikin kue. Jadi tadinya saya kantoran, sudah. Saya bikin kue, coba-coba bikin kue. Kalau saya trial sendiri, trial error, salah ya. Buang kalau tidak bisa dimakan. Kalau masih bisa dimakan. Akhirnya bisa. Terus latihan, akhirnya bisa. Pertama itu bikin kuenya kue apa? Pertama sebenarnya saya jualan keripik. Tidak, kue yang pertama Ibu coba di rumah, di Lawowo itu. Trial and errornya? Katrisala yang ini. Ini Katrisala. Terus ini si kapro, ini yang paling susah saya bikin. Apa itu? Biji nangka. Biji nangka. Sangat susah sekali. Akhirnya bisa juga. Bisa juga. Ini kalau ini jompok-jompok, cucur gula merah. Sebenarnya kalau di kampung orang tua yang bisa bikin. Begitu ya? Iya, nenek-nenek lah. Kalau identik dengan nenek-nenek lah. Makanya kalau ada datang ke toko, lihat. Ini yang sana-sana semua itu saya punya anak-anak. Yang bikin ternyata di sini anak-anak muda dia. Anak-anak muda. Iya, kukira saya orang tua. Padahal ternyata masih muda yang masih muda, anak muda, cowok-cowok dengan cewek-cewek. Gitu ya. Akhirnya banyak yang sampai. Sekarang setiap hari Anda buat berapa? Tidak bisa miku ini. Tidak bisa hitung. Banyak, begitu banyaknya. Kalau kayak begini kue-kue bolu, mereka sudah mampu produksi 200. 200 loyang begini. Iya, gitu ya. Iya, kalau kue-kue begini kan tidak bisa dihitung, banyak sekali. Tidak bisa dihitung. Nah, banyak penggemarnya kue begini. Sekarang apa-apa yang Ibu jual? Selain kue tradisional, saya juga ada bolu kayak begini. Ada kayaknya ini. Kalau ini sudah biasa sih bolu rampah. Kalau yang sebelah situ, itu cuma ada di Madalle. Oh ini? Iya. Ini yang spesifik pandan Madalle? almond. Sebenarnya ada, saya punya produk dulu.
namanya bolu dodol. Saya sendiri yang bikin resepnya. Ya. Bolu dodol, cuma saya keteteran di bahan baku. Harus fresh, harus saya yang terjun. Nah itu saya tidak Itu bisa. nggak ada yang bisa Nggak lain ada ya. yang bisa. Nggak tahu Bolu dodol. bolu dodol. Tapi kalau sekarang saya pesan itu bolu dodol, Bisa. Khusus Bisa. ya. Khusus. Iya. Boleh. Boleh. Dan tidak akan ada yang lain. Iya, Tidak iya, ada di iya. tempat lain. Nggak ada pokoknya. tempat lain ya? Iya, sama ini juga. Tidak ada di tempat lain. Apa nih namanya, bolu? Pandan almond. Nah, pemirsa, kalau mau bolu yang beda dengan bolu lain, ada bolu dodol, ada bolu almond, pandan almond. Itu milik Madale. Madale. Itu tidak ada di tempat lain. Itulah bedanya Madale dengan tempat-tempat lain. Jadi kalau mau yang berbeda dan enak, pesan nih di Madale. Madale, di running text-nya gitu ya. Berapa harganya nih kalau kita pesan kue tradisional nih? Kalau kue tradisional yang biji-biji kan saya jarang jual jarang jual biji-biji. Biasanya saya talang-talang, terloyang-loyang. Kalau kayak begini Sudah atau kayak ini- industri ya? Iya. Kalau ini masih ada, tapi harus beli per 10-nya, nggak beli satu-satu. Kalau per talang itu berapa? Kalau yang ini 37.000. Satu talang isi berapa? 10 biji. 10 biji. Kalau kayak gini 40.000 satu talang. Kalau yang di antara sini kue yang paling mahal ini, yang paling kecil, Apa tuh kue apa tuh? biji nangka. Biji nangka. Iya. Kenapa mahal? Kenapa mahal ini? Pertama bahannya mahal, yang kedua sampai berbusa-busa kecil bikin lama sekali ngaduknya Lama sekali. pokoknya. Ngaduknya lama ya? Lama sekali Butuh pokoknya. tenaga itu. Sampai setengah hari ngaduknya. Oh. Sampai kering, kentangnya sampai kering, bisa dibentuk. Nah, makanya biasa ada yang bertanya, kenapa mahal sekali, kecilnya itu mahalnya? Wah ibu, susah sekali kasih yang ini dibikin. Bisa sampai setengah hari ini, kalau kita cuma pesan 20 biji, 5 biji, saya tidak ambil. Iya. Karena banyak atau sedikit, Ya, sama sama saja ini. dikerja sih. Iya. Jadi percuma saya terima kalau bilang, kita itu tidak mau mentang-mentang kita sedikit jadi pesan. Bukan persoalannya begitu Bu, Iya. waktunya kesian. Iya. Nah, itu paling mahal gitu dia. Energi yang dikeluarkan Iya, ya Bu ya harus sama seimbang. sama saja. Yang banyak dengan sedikit sama saja, lebih banyak. Jadi saya tidak terima kalau sedikit. Gitu. Itu berapa yang paling mahal berarti? Ini ya 6.000. Maksudnya dibandingkan dengan besarnya Iya. gitu, dia mahal kalau orang lihat. Kecil nah, Kecil. kecil nah mahal nah. Nah, gitu. Ini pemirsa. Ini biji Nangka. nangka. Ini 6.000 nih. Wajib ada kalau pengantin. Iya, 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 iya. Wajib. Wajib ada kalau pengantin katanya gitu ya. Si kapur wajib Si ada. kapuro. Ya kalau pesta-pesta tradisional lah ya. Iya. Selain pengantin, sunatan, hakeka. Ada. Naik rumah ini yang wajib ada. Kenapa? Menurut itu dia filosofi jompo-jompo. Artinya jompo itu timbul juga timbul. Seperti ini. Iya. Umba-umba kan bahasa Makassar. Iya. Bahasa Makassar timbul. Timbul. Sama ini jompo-jompo juga Timbul. timbul. Nah, masalahnya begini, ada lucu kalau di Sidrap ini orang Bugis. Ini jompo-jompo harus keluar pocina. Yang kayak Pocina, gimana? yang ini pocinya. Kalau bahasa Indonesianya apa di Pusar. pusarnya. Jadi kalau tidak keluar pusarnya itu Bang dikatakan salah itu. Salah mata. Salah itu. Nggak boleh dipakai acara itu. Nanti kita dapat apa-apa, tidak ada rezeki nih kalau begini naik rumah itu. Iya, iya, iya. Ya. Nah itu susah juga. Pemirsa, Banyak gulanya tidak jadi. inilah pusar dari jompo-jompo. Kalau nggak ada ini berarti belum jompo. Belum jadi. Belum jadi. Jadi ciri khas dari kue ini adalah ini. Pemirsa, kalau mau pasti ada begini ya pesan di Madale. Iya. Ya. Ini nih. Ini kalau mau naik rumah, pesan ini dengan apa tadi umba-umba, ya, mau naik Yang rumah. manis-manis. Yang manis-manis. Boleh dicoba. Ini kita coba pusarnya ya. Besarnya dulu dicoba.
Besarnya dulu dicoba. Enak sekali. Kue Bugis. Kue lawoi. Lawoi. Di Makassar juga ada. Bagi yang tinggal di Lawoi, ya, ini nih kebanggaan orang Lawoi. Iya, ini sudah dimodifikasi. Ya. Kalau masih di kampung di Lawoi itu pinsang Ki, kalau dilemparkan Ki itu. Dia keras sekali. Keras ya. Itu. Jangan coba-coba ada acara mendekat-dekat Ki, bisa pinsang Ki kalau dilempar Ki. Dikasih lembar ya. Iya. Kenapa dia keras? Nggak tahu, mungkin karena masih zaman dulu masih itu dia pakai, masih begitu bahan dia pakai. Kalau saya sudah modifikasi. Sudah ada campur, premium. iya, sudah ada campurannya, sudah premium. Kalau di kampung masih dijual 1.000 atau 1.200, kalau saya sudah 4.000. Berbeda ya. Iya. Bahan menentukan kelas ya. Barangkali. Gitu. Kalau yang ini apa nih Bu? Kalau ini bolu gulung. Sama dia juga sebenarnya, dia cuma kampungan juga, tradisional juga. Karena saya pakai nanas, kan kalau di kampung itu selain nanas yang banyak. Ya. Jadi ini saya pakai nanas, tapi kalau orang di Makassar dari daerah, ini suka sekali. Ya, terbiasa kan? Iya. Dan ini sudah modifikasi juga, sudah tidak kering, Iya. sudah tidak mesti sediakan teh bercangkir-cangkir kalau kita mau makan, ini tidak. Kalau yang ini? Yang sedikit. Nah, kalau ini modern dengan tradisional campuran. Kue tradisionalnya 20 sampai 40 ribu. Itu memungkinkan lah untuk kualitasnya dan terjamin untuk tidak menurunkan kualitas acara kita. Ya, pesta nggak turun kualitasnya kalau makanan dan kuenya enak. Ya, jompo-jompo tadi saya makan, habis. Habis. Alhamdulillah. Ya, berarti itu enak gitu. Dan ada yang selalu saya katakan ini yang berbeda dua. Bolu dodol dan bolu pandan almond. Iya. Itu pesan ini malam, besok dan seterusnya Anda rasakan sensasi bedanya dengan yang lain. Kalau roti ya biar tetap jual juga. Kru dengan Iya. produsernya. Iya. Ya. Tapi ini tetap saya jual setiap hari juga, kita jual roti. Setiap hari juga? Setiap hari jual roti. Jadi roti dan bakery dengan kue tradisional ya? Catering ya, catering. Tapi melayani cuma 2 saja, Bang. Catering Sekarang 12. 12 ya? Iya. 12 orang. Iya. Itu semua kerja masak. Enggak, ada yang bantu mengirim. Karena kita lebih banyak online. Iya. Lebih banyak online, offline masih susah. Iya. Saya tempatku agak jauh di BTP. Iya. Dan bukan pinggir jalan. Jadi saya cuma penjualan terbesar saya itu cuma online. Online ya? Iya, online. Jadi lebih banyak kita mengirim, Bang. Tidak, offline itu sedikit. Ya. Cuma, mau sih, rencana sih mau juga punya toko di pinggir jalan. Ya, mudah-mudahan ada rezeki. Belum ada rezekinya. Ya mungkin sisa 3 tahun ke depan lah paling lama ya. Amin, insya Allah. Karena ini kan susah tuh bertahan 8 tahun Bu. Dari tadi saya ditanya, saya yang bertanya. Boleh? Boleh. Nah, ini kan begini Bang, masa pandemi ini, kita anak UKM agak susah sekali kan, mau bertahan. Bertahan saja syukur. Siapa tahu ada bagaimana trik-triknya. Kita eksis di masa pandemi ini. Buat teman-temanku, kalau saya masih tetap bertahan, alhamdulillah. Siapa tahu ada buat teman-teman bagaimana kita bertahan di masa ini pandemi. Mas, giliran saya yang ditanya. Tapi yang paling penting selalu saya bilang, ini harus ditumbuhkan solidaritas bersama. Kita nggak boleh ngomong bilang kurang modal, kita nggak boleh bilang ini pandemi, tetapi yang dibutuhkan adalah kolaborasi. Kolaborasi antara semua stakeholder, baik sesama UMKM, stakeholder internalnya maupun stakeholder eksternal, pemerintah, masyarakat, dan lainnya. Karena pandemik seperti begini nggak pernah orang rencanakan. Iya, betul sekali. Nah, kalau situasi begini, jalan keluarnya adalah solidaritas. Nah, itu yang saya bilang, kita harus membangun kerjasama yang baik
Kalau mau beli kue tradisional ya nggak usah di retail, cukup di Madalle. Madalle saja. Oh, deh. Keren sekali. Ya. Kalau mau beli gula 1 kilo nggak usah di retail, cukup di Tetangga. Iya. Nah, gitu-gitu aja lah. Kita saling Betul sekali. Iya. Kalau mau beli daging 1 kilo ya di Pasar saja. Pasar saja. Kalau mau beli sapi ya di industrinya gitu. Palelongan sana. Ya. Di mana? Lelo, apa tuh Pak? Pemotongan sana. Pemotongan di RPH. Nah, gitu. Nah, terus Bu, siapa yang paling ini tanya nih, ini kan udah nih kuenya apa? Siapa yang paling berkontribusi mendorong Ibu, membantu Ibu nih? Siapa? Orang yang paling berjasa di 8 tahun ini. Kalau saya sih, saya sendiri. Ya, Karena selain Ibu lah. Karena begini, pertama saya jual kue ini, tantangan, saya mau bilang suami, tantangan terbesar adalah suami. Malah saya dilarang jual kue. Halangan ya? Iya, malah halangan besar dia. Terus? Jadi saya jualnya sembunyi-sembunyi. Ya. Masih zaman BB itu Bang, Blackberry. Iya, saya sembunyi-sembunyi karena biasa nanya, apa ibu bikin apa? Bikin kue. Dipotong nanti itu kuenya nah. Kalau masak itu mau dijual kapan? Dipotong nanti itu nah biasanya jual. Nah gitu. Jadi berarti saya mau bilang siapa dia? Siapa kira-kira? Pokoknya orang tua? Orang tua saya tidak ada. Jadi dari saya di sini memang orang tua sudah tidak ada. Jadi setelah saya SMA saya ke sini kerja di sini memang saya sudah tidak punya orang tua. Nah itu. Tapi bakat ini dari mana kira-kira? Dari orang tua. Jadi mungkin kalau bilang berjasa, saya bingung juga siapa yang mau berjasa ini sama saya. Siapa ya? Siapa ya? Pelanggan pertama kali ya? Kalau iya pelanggan iya, yang mempercayai kita itu ada teman lah, ada juga yang mendorong teman. Beh kue enaknya aku makan, gitu. Bagus bodohku, begini makuna. Enak sekali nih, apalagi waktu bolu dodol. Baru sangka makan ini kue begini, saya bikinkan dulu temanku kebetulan sakit. Jadi saya kirimkan. Jangan aku sebut namanya. Siapa? Jangan aku nanti besar sekali kepalanya lagi nanti. Sebenarnya itu kue salah. Nah, saya gagal bikin itu kue. Terus tetap saya tulis. Ini resepnya begini, ini begini. Jadi kue salah jadinya. Saya kirimkan. Tapi enak sekali kuemu. Padahal kue salah. Jadi bikin kue lagi yang begitu, mati meja. Memang suruh kak bikin kue salah. Tidak tambah sakit ya? Lu suka sekali katanya. Ya sudah saya kirimkan lagi. Coba ini beda. Enak aja juga. Sudah. Saya teruskan waktu itu bolu dodol pertama saya jual itu 250 begini. Jadi itu waktu 3 hari. 250 pieces ya? Iya, 250 pieces. Dalam waktu kan masih pemula Ki, belum ada belum ada. Belum dikenal Ki, belum. Ya, tapi saya berani itu bikin kang ininya, kemasannya. Ada orang pernah dikirimi orang sakit dan ternyata itu kue salah. Tapi ternyata enak. Salah aja enak, apalagi benar. Wah, betul sih. Oke, kita baca komen-komen dari netizen ya. Siti Nur Halifah, Alma hadir, semangat kakak Madalle Iras Razam. Hadir dari Malaysia ya, Niksa Hiram Rasman. Wahyuni Uni, hadir penggemar Iras Madalle. Moody Food, mantap kue bugisnya. Iras Madalle, pernah di-review Moody Food. Hasnawati, hadir tim Madalle bergabung. Ada timnya. Ada timnya langsung. Ada fansnya nih, ada fans. Harus dirubah nih tim, bukan tim Madalle, fans Madalle. Dewi Cantik, hadir karyawan cantiknya Madalle. Di luar dia. Ada yang cantik ya? Gitu. Cantik-cantik semua. Oh, cantik semua. Yang punya juga cantik. Alhamdulillah. Kalau Body Food yang duluan malah review. Dari Body Food alhamdulillah mulai datang di toko dia review. Oh iya, luar biasa ya. Bagus. Semua harus bekerja sama untuk itu. Karyawan di sini kayaknya. Oh, karyawan di sini. Mungkin namanya siapa ya? Yuyun kali ya.
Istriku suka lihat kalau live di FB ini. Oh, suka ya? Oh, banyak yang burhan. Ya. Kalau live gimana gayanya? Coba nah itu ini dia. Bu, coba lihat, coba. Kita contohkan live-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung pemirsa. Masuk kisah yang ku cintaku mata mana kilala sayang. Iya, gitu. Mantap. Mantap. Nah itu kalau saya live, Iya, Bu. kan saya menjual itu hobi, senang. Jadi saya harus senang juga. Iya. Bagaimana orang senang juga sama saya. Iya. Jadi ya begitu dibarengin lucu-lucu. Iya. Saya tahu yang menonton ada dari Malaysia, dari jauh-jauh semua, Malaysia, Sorong, Manokwari, banyak itu hadir terus setiap saya live. Tidak beli. Orang menunggu ya. Tidak Jadi beli. yang dinonton gayanya. Gayanya baru mungkin saya lihat jadi pelawak ke kapan ini. Tapi itulah gaya khas Ya, Ibu Iras yang ya. rindu kampung halaman, saya nyanyikan lagu Bugis. Mau dinyanyikan lagu Bugis Iya. pemirsa? Iya, Mantap. silakan. Coba Mati. Bede, coba lagu Masya Bugisnya. Allah. Coba lagu Bugisnya apa, Bu? Lagu Bugis apa nih? Kalau di tag mah begini, bang susah. Susah ya. Randy apa nih? Yang mana? Randy nih? Gaga. Iras Madale, Pandan Almond, perpaduan antara bolu dan bingka, Iya. spesial hanya di Madale. Iya, iya. Ini nih memang kayak bika tapi khas ya. Dian Utari, Jakarta hadir. Kamila Arif, enak memang ini Madale kue tradisional Bugis Makassar, langganan kalau ke BTP. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Wahana Mitra Lingkungan, sukses terus kue Madale. Randy Gaga, bagus ini Ibu caranya menjelaskan, mantap tahu. Luar biasa nih, ada respon positif nih. Alhamdulillah. Sehat Arif Ufuddin Usman, sehat dan sukses Bu Iras dengan UMKM Madale. Randy Gaga, sukses selalu Bu. Budi Food, kue apapun yang dibuat Iras Madale pasti enak. Terima kasih. Ki Aki, bagi kuenya Bang, enaknya kayaknya. Wow, iya enak, saya udah 2 nih Pak. Udah dua jenis. Gitu, 2 jenis makan dan ludes. Sebentar juga hanya nggak enak di depan kamera nih, harus jaga ketokohan juga. Gitu. Kalau setelah off, Serbu saja. saya akan balas dendam. Ya. Mama Luna, enak-enak memang ini kuenya Madale, apalagi kue tradisionalnya, Masa Podats. Masa itu saya punya slogan. Masa podak guys, masa dido guys. Apa artinya tuh? Di atasnya enak. Jadi saya biasa kalau live, ini sayang malundra macam 5 PJ. Iya. Masa dido masa podak. Oh, gitu ya. Wah, luar biasa. Masya Allah. Kayak Muna- studio hukum ini nanti. Boleh Bu, boleh. Munawir Salman, sukses UMKM Madale. Oke. Ini kira-kira ke depan cita-citanya kalau tahun ini, 8 tahun ini, ke depan kira-kira bertambah apa kira-kira? Tambahan, Karyawan, Ya. terus saya bisa makan, Iya. terus kalau bisa tambah banyak saya punya karyawan yang bisa bekerja sama saya, tambah banyak, itu saja. Saya tidak ada pesimis mau jadi begini tidak. Anda jalani ya saya dengan jalani ikhlas, saja, iya. dengan niat bahwa Anda bisa membantu Banyak orang orang lain. ya, lebih banyak orang bekerja sama saya lebih senang. Gitu. Itu saja. Lebih banyak orang Bekerja, mencari rezeki sama saya, bergantung rezeki sama saya lebih senang itu. ya, Jadi tidak punya ini saya mau begini ke depannya, saya mungkin tidak berjalan saja. pemirsa, ini dilatar belakangi oleh niat yang luar biasa ya, karena mau berniat yang luar biasa ya, karena mau berbagi kepada orang. Berbaginya itu dengan menciptakan lapangan kerja dan memberi interaksi ekonomi di antara masyarakat. Itu memang ciri khas kita sebenarnya orang Indonesia yang harus dijaga untuk tumbuh solidaritas bersama. Luar biasa, bayangkan kalau 12 orang sekarang ya. Iya. Dulu sebelum pandemi sebenarnya ada kejadian itu pandemi.
saya ditinggal karyawan. Plus. Iya, saya cuma berempat, ditinggal dua. Jadi tinggal berdua. Gak lama kemudian waktu itu mau lebaran. Jadi kue kering, cookies itu saya sudah tidak produksi karena tidak ada tenaga. Akhirnya. Kenapa ditinggal dulu? Nggak tahu, dilarang pulang sama suamiku waktu itu karena mereka pergi pandemi, tidak boleh keluar. Ini pandemi karena parno sekali dia, keluar rumah. Nah, tapi nggak tahu, mungkin saya tidak tahu juga apa alasannya. Keluar, akhirnya saya putar otak bagaimana supaya kita tetap bertahan saja. Kita bertahan saja karena lagi kacau-kacaunya, lagi benar-benar. Akhirnya saya bikin tepung ayam crispy. Untuk menggoreng sama gorengan. Laku keras waktu di bulan puasa. Ternyata pas momennya ya, orang malas. Laku keras waktu itu. Akhirnya kita tidak bikin cookies. Oke. Kita genjot tepung. Ya. Akhirnya terus tambah orang. Masa pandemi kita bisa eksis. Tetap kita bertahan. Malah tambah banyak ini. Malah tambah banyak yang bisa bekerja. Sampai 12. Dulu karyawan pertamanya masih ada kan? Sampai sekarang? Sudah tidak ada. Memang yang kerja itu saya tetap turun tangan. Saya dengan 2 orang. Kalau sekarang yang karyawan pertama sudah tidak ada. Yang jaga resepnya ini sampai enak siapa? Saya tetap menjaga, tapi ini sebenarnya sudah lepas resep karena kalau saya mau kerja sama saya mati. Kalau saya mau kerja sama, jadi saya tinggal kontrol. Cuma itu kalau saya manajemennya, saya memang keteteran di manajemen. Memang amburadul saya punya, jadi tidak seperti perusahaan besar, perusahaan yang toko-toko besar, tidak seperti itu. Saya masih terus pakai hati, masih kekeluargaan. Kok terlambat datang? Iya. Tidak ada ini. Tidak ada manajemen, tidak ada. Jadi rencana sebenarnya saya mau ambil manajemen karena sudah tidak mampu. Sudah banyak sekali ya. Harus bagi-bagi tugas. Iya, harus bagi-bagi tugas. Sudah tidak mampu, baru semuanya serba kekeluargaan. Oh, begitu. Masih bersifat kekeluargaan. Tidak masuk. Sakit kamu, pergi ke antar mamaku. Oh, banyak sekali urusanmu ya. Itu tidak mengurangi produksi? Tidak, karena tetap kalau misalnya ada yang tidak masuk pasti saya turun tangan. Nah, kalau saya turun tangan itu kayak mesin mie. Mesin mie yang jalan. Kayak mesin ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, terakhir nih Bu, kira-kira apa harapan Ibu ke depan melihat masa depan yang tentu udah berubah nih, serba digital, serba online. Untuk teman-teman ini Bang? Untuk Anda? Untuk saya sendiri, kalau saya sih yang kayak begitu tadi, saya tidak punya visi misi, cuma bertahan saja di masa ini. Tapi saya mau banyak orang yang bekerja sama saya, mencari rezeki sama saya. Saya perantara rezeki mereka, mau sekali seperti itu. Terus juga siapa tahu ada yang nonton mau bekerja sama saya. Sebenarnya saya mau buka tempat biar yang kecil saja. Saya mau buka, saya sudah survei Alauddin, Sungguh Minasa, Katulangi, Landak, Landak. Saya perintis. Cendrawasih? Cendrawasih boleh juga. Maksudnya siapa tahu ada yang menonton, mau bekerja sama atau mau dikontrak atau mau kerja sama saja tempatnya. Boleh gitu. Ya. Mau, tapi nggak mau reseller apa bisa? Reseller agak susah. Agak susah, biasa banyak sebenarnya minta reseller karena kalau kue begini dia agak susah karena maunya ada itu nuku pelangganku ke situ, catat ke semua, itu bukan semua itu mau ku catat, bilang pelangganmu ini 1, terus pelangganmu ini 2, sebentar pinya saya udah tidak, susah. Gitu ya? Agak susah kita karena harus diantar hari itu. Oke, kita baca yang terakhir ya. Munawar Salman, sukses UMKM Madale. Yawi masa poda guys. Masa poda. Payat Sawa mantap. Ibu suka nonton live-nya Madale karena ada hiburan nyanyinya. Sayang malam ini kayak nggak mau menyanyi. Sukses, harus dibayar nih kalau dia nyanyi malam. Sukses selalu Madale, Maiga Daleta. Amin.
Muhammad Rizal, enak sekali kue tak Ibu, apalagi yang kue browniesnya. Oh, Masya Allah. Mantap, semoga selalu lancar dan lebih berkembang lagi, tambah banyak pelanggan tak. Amin. Sugeng, Wilujeng Dalu, Gelord Good Work. Oke, Budi Put, luar biasa perjuangan Ibu Iras Madale. Semoga usahanya berkembang pesat dan membuka lapangan kerja. Amin. Kita aminkan ya semua, supaya Ibu ini tetap semangat dengan nilai dasarnya, yaitu mau mempekerjakan orang. Dan saya tertarik sekali, dia ingin Ibu Iras ini menjadi perantara rezeki orang lain. Itu luar biasa. Mudah-mudahan saya juga bagian dari yang diantarai rezekinya gitu oleh Ibu Mas. Oke, terakhir apa yang mau disampaikan ke siapa ya yang paling suami Anda? Coba ini Bu, di kamera ini. Kukira sama teman-teman pengusaha. Coba dong, suaminya. Suamiku. Pasti nonton nih suaminya, insya Allah. Saya tidak temu, saya cuma bilang terima kasih atas tantangannya yang kemarin, karena saya dilarang begini tapi tetap sembunyi-sembunyi. Akhirnya saya sampai seperti ini sekarang. Gara-gara kita larang, saya terus berjuang. Terima kasih. Terima kasih ya. Oke Bu ya, terima kasih banyak telah hadir di program Terima ini. kasih juga sudah diundang. Semoga sukses, tambah maju terus, dan akhirnya orang tambah banyak bekerja di Ibu. Amin. Dan enak kuenya, luar biasa. Semoga yang mau menikmati silahkan pesan, ada di running text. Sekali lagi terima kasih Bu, semoga sehat selalu. Salam buat keluarga, suami, mudah-mudahan tidak melarang lagi supaya tambah besar, atau dilarang terus supaya tambah besar terus. Oke, itulah tadi bincang kita dengan Ibu Iras Madale yang luar biasa, inspiratif sekali dan komunikatif sekali Ibu ini. Dan saya sangat suka dengan kata bahwa dia adalah perantara rezeki bagi orang lain. Semoga orang mempunyai semangat seperti itu. Dan saya tidak komen, saya mau ikuti beliau. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.